Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Luar biasa ya, minggu-minggu ini sepertinya tiada hari tanpa persekutuan. Kita merayakan hari kematian Tuhan, kebangkitan Tuhan, kenaikan Tuhan, dan sekarang kita sesuai tradisi kita berdoa bersama-sama selama 10 hari ya, di gereja untuk menyambut perayaan Pentakosta. Tentunya kita semua merasa bersyukur karena kita dapat menikmati persekutuan yang indah. Amin. Nah, Bapak Ibu, mulai hari Jumat yang lalu kita memulai satu seri pelajaran ya, yang kita beri judul Hidup di Dalam Roh. Kita kembali merefresh pemahaman kita dan kita introspeksi lagi bagaimana relasi kita dengan Tuhan melalui Roh Kudus. Di hari Jumat kita sudah belajar bersama-sama bahwa pencurahan Roh Kudus itu adalah hal yang sudah digenapi, final, selesai. Roh Kudus sudah diberikan kepada gerejanya. Amin. Tugas kita sebagai orang percaya di masa sekarang ini bukan lagi menanti-nantikan kembali pencurahan itu. Kita tidak lagi meminta berdoa untuk Roh Kudus dicurahkan, tetapi kita harus terus menyadari bahwa Roh Kudus ada di dalam setiap kehidupan kita. Dan hari yang kedua kemarin kita belajar bersama-sama bahwa Roh Kudus yang menyertai kita itu bukan sekedar kuasa. Ya, dia bukan kekuatan impersonal, bukan. Tetapi dia adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Amin. Dia pribadi. Dia adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu tiga pribadi yang berbeda. Tetapi satu esensi, satu Allah. Inilah misteri kealahan kita. Dan itulah yang diajarkan oleh Alkitab mulai Perjanjian Lama sampai di kitab Wahyu, di Perjanjian Baru. Itu sebabnya mari kita juga membangun hubungan secara pribadi dengan Allah Roh Kudus. Amin. Ya, saya sudah membagikan maaf sedikit ya. Saya memprint out 100 buku ya, semacam handout untuk pelajaran itu. Kita mau belajar dan kalau Bapak Ibu yang belum terima nanti Pak Seno kemarin sudah membagikan di grup ya versi PDF-nya. Jadi Bapak Ibu yang rindu untuk membaca bisa bertemu Pak Seno atau Pak Yanto setelah kebaktian untuk mendaftarkan nomor HP-nya supaya bisa di-invite di grup dan kita bisa mendownload buku itu. Dan selama seminggu atau selama 10 hari ini kita akan belajar dari topik-topik yang ada di buku itu. Jadi judulnya Hidup di Dalam Roh, memahami dan menghidupi pekerjaan Roh Kudus atau karya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dan hari ini adalah hari yang ketiga kita akan belajar tentang pekerjaan Roh Kudus dalam keselamatan. Jadi Roh Kudus yang telah dicurahkan, ya yang telah diberikan 2000 tahun yang lalu di loteng Yerusalem itu bukan hal yang harus diulang-ulang lagi, tetapi satu kali final dan sejak masa itu setiap orang yang percaya kepada Yesus dia dikaruniai Roh Kudus. Roh Kudus bukan sekedar kuasa, tetapi dia pribadi, dia memiliki pikiran, perasaan, kehendak. Dan dia ingin berhubungan dengan kita secara pribadi. Ya. Kita berdoa kepada Bapa, kita berdoa kepada Yesus, kita juga berdoa kepada Roh Kudus. Amin. Amin. Karena ketiga-tiganya adalah Allah tetapi maksud saya tiga pribadi Allah tetapi hanya satu esensi. Satu Allah dalam tiga pribadi kealahan yang berbeda tetapi satu Allah. Dan mari kita akan belajar tentang pekerjaan Roh Kudus ya, pekerjaan Roh Kudus dalam keselamatan dan kita akan melihat topik yang lebih khusus yaitu bahwa
Roh Kudus itulah yang menerapkan anugerah ya. Menerapkan anugerah di dalam keselamatan kita. Jadi kalau kita bisa selamat hari ini, itu karena pekerjaan Allah Roh Kudus. Amin. Amin. Oke, mari kita lihat kebenaran itu. Terlebih dahulu kita membaca di dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-8. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-8. Ini adalah nubuatan tentang kehadiran Roh Kudus yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Saya membaca untuk kita sekalian. Yohanes pasal 16 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Dan kalau ia datang, Roh Kudus, Roh penolong itu, penghibur itu, ia akan menginsafkan dunia. Ini bicara tentang pekerjaannya dalam keselamatan. Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Puji Tuhan, terima kasih. Silakan duduk. Berbicara tentang keselamatan, ya, tentunya kita semua sepakat bahwa setiap manusia atau semua orang, termasuk saudara dan saya, secara naluriah ya, kita ini rindu akan keselamatan. Kita rindu memiliki keselamatan itu. Setiap kita ingin hidup dengan hati yang tenang, hati yang damai, hati yang dipenuhi dengan sejahtera. Kita tidak mau hidup dalam rasa bersalah atau guilty feeling. Ya, kita enggak mau. Kita ingin bebas dari rasa bersalah. Kita ingin memiliki kepastian keselamatan. Kita ingin memiliki pengharapan akan hidup yang kekal. Tentunya kita semua ingin setelah kehidupan di bumi ini, kita menikmati kehidupan kekal bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Inilah secara naluriah yang dimiliki oleh manusia. Kita ingin memiliki hubungan yang benar dengan Allah. Kita ingin memiliki komunikasi dengan Dia, kedekatan dengan Dia. Ya, nah memperhatikan itu saya melihat pertanyaan besar manusia di sepanjang sejarah manusia adalah bagaimana manusia itu dapat diselamatkan. Itu pertanyaan terbesar sepanjang sejarah. Bagaimana kita bisa diselamatkan? Dan di dalam banyak agama, di dalam banyak kepercayaan, di dalam banyak aliran filsafat, bahkan di tengah-tengah gereja sekalipun muncul jawaban-jawaban, tetapi sayangnya berpusat pada upaya manusia. Ini yang kita lihat. Banyak orang yang mengajarkan keselamatan itu adalah hasil dari perbuatan baik kita. Kalau kamu baik, kamu enggak berbuat dosa, kamu banyak amal, kamu banyak melakukan kebenaran, kamu pasti masuk surga. Itu yang sering kali kita dengar. Ya. Ada yang berkata, asalkan engkau beragama, pokoknya engkau rajin ke gereja, engkau sudah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka engkau akan selamat. Jadi seolah-olah kelihatan dari sisi kemanusiaannya, asal engkau beragama, asal engkau rajin beribadah. Itu yang sering kita dengar. Kemudian ada pula yang percaya bahwa selama kita berusaha hidup dengan hati nurani yang bersih, hidup dengan hati nurani yang murni, itu sudah cukup untuk menyelamatkan kita. Bapak Ibu, dari semua gagasan yang saya kemukakan tadi, ujung-ujungnya keselamatan itu bergantung pada manusia. Itu yang kita dapat pahami. Dunia mengajarkan keselamatan bergantung pada manusia. Tetapi kalau kita benar-benar kembali kepada Alkitab, Alkitab itu menyatakan kepada kita dengan sangat tegas bahwa keselamatan itu adalah anugerah Allah. Amin. Keselamatan itu bukan hasil usaha manusia. Keselamatan itu bukan hasil pekerjaan manusia. Supaya apa? Supaya tidak ada orang yang membangga-banggakan dirinya. Supaya tidak ada orang yang sombong. Tidak ada orang yang congkak bahwa aku selamat karena aku begini, karena aku begitu.
Sehingga dia bisa meninggikan diri, baik di hadapan manusia maupun di hadapan Tuhan. Bukankah seringkali kita berkata seperti itu, Tuhan orang ini baik loh Tuhan, setia kepadamu, selamatkanlah dia. Bapak Ibu, kita enggak diselamatkan karena kebaikan kita, karena kesetiaan kita, tapi karena anugerah Allah. Ini penting kita pahami. Dan orang yang diselamatkan, dia tidak bisa tidak setia sama Tuhan. Dia tidak bisa hidup dalam dosa lagi. Dia hidup dalam setiap pekerjaan baik yang telah Tuhan siapkan baginya. Seperti itu. Jadi itulah keselamatan. Saya mau membaca kembali supaya Bapak Ibu jelas dengan itu. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Efesus pasal 2, ini jelas sekali ya. Paulus mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, God giving, itu pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Artinya kalau kita selamat saat ini, maka yang patut dipermuliakan adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa kita di surga, Allah Roh Kudus yang sudah mengerjakan bagiannya dalam keselamatan kita. Tidak ada pujian bagi kita, semua karena anugerahnya. Semuanya hanya oleh karena kasih karunia. Ya, saya mau menegaskan bahwa keselamatan itu dimulai dari Allah. Allah yang berinisiatif. Bapak Ibu, kalau kita tidak dicari dan ditemukan oleh Allah, kita tidak akan pernah mencari dan menemukan Allah. Amin. Bapak Ibu bisa baca di Roma pasal 3 ayat 10. Tidak ada yang mencari Allah. Jadi keselamatan itu dimulai dari Allah. Kemudian keselamatan itu dikerjakan oleh Allah. Bukan pekerjaan kita, bukan usaha kita. Allah yang mengutus putranya yang tunggal Yesus Kristus untuk memikul dosa-dosa kita. Yesus mati ketika kita masih berdosa. Dan Roh Kudus memberikan kehidupan baru supaya kita bisa merespon anugerah itu. Dan keselamatan itu diselesaikan oleh Allah sendiri. Amin. Dia yang akan menuntun kita sampai masuk ke dalam kemuliaan kekal. Dia yang memulai, dia yang mengerjakan, dia yang menyelesaikan keselamatan kita. Itu Allah, bukan seperti manusia. Manusia itu seringkali mulai tapi enggak setia mengerjakan. Bahkan enggak bisa menyelesaikan. Kalau generasi baby boomers tahu lagu dangdut lama. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Ada yang ingat lagu itu enggak? Kalau yang ada nanti kita ngobrol dan ngopi di luar ya. Kalau Tuhan itu yang memulai, Tuhan itu yang mengerjakan keselamatan kita. Dan Tuhan itu yang akan menyelesaikannya. Itulah 3 fase keselamatan Bapak Ibu. Ya, kita itu dibenarkan, kita itu dikuduskannya, dan kita nanti akan dimuliakan. Semuanya itu sepenuhnya adalah pekerjaan Allah. Amin. Mari kita bisa lebih lagi mencintai dia. Bisa lebih lagi menghargai dia. Karena semua adalah anugerahnya. Dan secara khusus Bapak Ibu, ya, keselamatan itu memang dikerjakan oleh Allah Tritunggal. Nanti saya jelaskan sedikit tentang itu, tetapi pada kesempatan ini kita akan fokus pada pekerjaan Roh Kudus dalam keselamatan. Ya, dia adalah anugerah terbesar dalam kehidupan kita. Kita memiliki Allah dalam kehidupan kita. Amin. Sehingga kita dimiliki olehnya. Itulah anugerah terbesar bagi kita. Karena dia yang mengerjakan keselamatan itu. Dia yang menerapkan anugerah itu di dalam kehidupan kita. Mari kita bicara, belajar tentang peran Roh Kudus. Bagian yang pertama, saya memberi title peran Roh Kudus dalam proses keselamatan ya. Sekali lagi, ketika kita berbicara tentang keselamatan, kita sedang membicarakan
satu rangkaian karya terbesar yang dikerjakan oleh Allah Tritunggal. Ya, dari pihak manusia Bapak Ibu ya, kita hanya melihat bagian permukaannya. Oh, orang Kristen, orang yang diselamatkan itu adalah seorang yang bertobat. Kita hanya melihat di permukaan. Oh, saya melihat saudara Gary bertobat sudah. Kan begitu. Dulu dia begini, sekarang dia berbeda. Dia telah menyesal dari dosa-dosanya dan hidup untuk Allah. Jadi kita melihat di permukaan saja. Bapak Ibu kan melihat saya toh, secara di permukaan saya seorang yang bertobat. Saya pernah menyaksikan pertobatan saya. Kemudian, oh kita melihat orang percaya kepada Yesus. Kita melihat orang sudah mulai mengikut Yesus, mulai berdoa dia, mulai membaca Alkitab dia, mulai rajin ke gereja dia, mulai pelayanan dia. Itu kita melihat di permukaan, apa yang dapat kita lihat dengan mata. Dari pihak kita seperti itu. Tetapi di balik semuanya itu, apa yang kita lihat dengan mata, itu ada pekerjaan besar yang dikerjakan oleh Allah di dalam hati manusia. Amin. Di balik semua yang kita lihat, kalau saya bisa berkhotbah hari ini, saya bisa melayani, kita beribadah bersama-sama, Bapak Ibu bisa memuji Tuhan juga melayani. Ada pekerjaan besar Allah Roh Kudus di balik semuanya itu. Dan tanpa pekerjaan Allah Roh Kudus, itu tidak mungkin terjadi Bapak Ibu. Pertama-tama saya mau tegaskan lagi, Allah Tritunggal itu bekerja sama di dalam keselamatan. Coba kita baca Yohanes pasal 6 ayat 44. Allah Tritunggal itu bekerja sama dalam keselamatan. Yohanes pasal 6 ayat 44. Demikian firman Tuhan. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ini perkataan Tuhan Yesus. Jadi tidak ada seorang pun di antara kita yang datang kepada Yesus kalau tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus Yesus. Bapak Ibu, ini kebenaran yang sangat luar biasa dalam. Dan semua orang yang ditarik Bapa kepada Yesus itu akan diselamatkan oleh Yesus. Itu akan dibangkitkan pada akhir zaman. Nah pertanyaannya, bagaimana Bapa menarik manusia itu kepada Yesus? Bagaimana Bapa membawa kita kepada Yesus? Jawabannya adalah melalui pekerjaan Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Ini yang tidak kita lihat. Kalau Bapak Agus sekarang beriman kepada Yesus, mengasihi Yesus, melayani Yesus, kita lihat di permukaannya aja. Tadi sampai tak foto saudara ya, bapak anak layani bareng 2 generasi, wow keren saudara. Kapan ya, kalau semua dan seisi keluarga semuanya beribadah bareng, melayani bareng, keren. Tapi itu yang saya lihat di permukaan, tapi jauh di dalam, di balik semuanya itu, Bapa yang menarik Pak Agus kepada Yesus, dan itu dilakukan melalui Allah Roh Kudus, amin. Amin. Saya Kristen sejak lahir Bapak Ibu, tapi saya enggak pernah menjadi milik Yesus. Sampai Roh Kudus itu bekerja dalam hidup saya dan saya datang kepada Yesus dan menerima keselamatan itu. Jadi kita ini seringkali melihat hanya yang di permukaan, yang dilihat dengan mata. Tapi di balik semuanya itu ada pekerjaan Allah, pekerjaan Yesus, pekerjaan Allah Roh Kudus. Bapak Ibu, Bapak itu perancang keselamatan. Bapak itu desainernya. Bapak itu yang merencanakan keselamatan. Dialah kepala lembaga surgawi. Dan Yesus sang anak itu, dia yang melakukan karya penebusan di kayu salib. Jadi Bapa yang merancang, Bapa yang mengutus Yesus untuk memikul dosa-dosa kita di kayu salib. Dan Roh Kuduslah yang menerapkan anugerah keselamatan itu di dalam kehidupan setiap kita yang percaya kepadanya. Amin. Jadi keselamatan itu adalah pekerjaan ketiga pribadi Allah Tritunggal ini. Bapa yang merencanakan, Bapa yang mendesain, Bapa yang merancang, Yesus yang turun,
Ya, firman menjadi manusia. Dia memikul dosa-dosa kita. Dan Roh Kudus yang memungkinkan kita ini dapat menerima anugerah itu. Ini yang terjadi di balik apa yang kita lihat. Jadi kalau Bapak Ibu ada sekarang ini bersama dengan saya, kita semua beribadah kepada Allah karena Bapa telah mengutus putranya yang tunggal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan kalau kita sekarang percaya Yesus, itu karena Bapa menarik kita kepada Yesus. Dan siapa yang melakukannya itu, itulah pribadi ketiga, Allah Roh Kudus. Amin. Ini kebenaran yang seharusnya membuat kita kagum, mengucap syukur, lebih lagi mengasihi Tuhan. Kita nyanyinya harusnya semua karena anugerahnya. Amin. Saudara nggak ada sukacita ketika nyanyi itu? Saya bersukacita. Diberikan kepada kita semua anugerahnya bagi kita. Bila kita dipanggilnya, dipakainya, diselamatkannya. Amin Bapak Ibu. Ini sari sukacita yang mendasari kita berkumpul pagi hari ini. Itulah sukacita keselamatan yang Daud katakan. Bangkitkan kembali sukacita keselamatanku. Jangan ambil rohmu daripada aku. Karena kita tidak bisa hidup, tidak bisa selamat tanpa pekerjaan Allah Roh Kudus. Nah lalu bagaimana Bapak menarik kita kepada Yesus? Bapak Ibu, Roh Kudus itu menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Amin. Kita sudah baca tadi. Jikalau Ia datang, Dia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Bapak Ibu bisa lanjutkan membaca di ayat yang ke-9. Apa maknanya ini Bapak Ibu? Menginsafkan akan dosa artinya Roh Kudus itu menyadarkan kita bahwa kita ini orang berdosa. Amin. Saya ini sampai sekarang belum bisa membawa keponakan saya kepada Yesus karena dia tidak mengakui dia itu orang berdosa. Enggak, aku enggak berdosa Pak Di. Aku enggak pernah nyuri, aku enggak pernah nakal, aku baik-baik saja. Saudara, tanpa Roh Kudus kita enggak akan insaf bahwa kita ini orang berdosa, kita orang terhilang. Hanya orang yang menyadari dirinya berdosa yang akan datang kepada Yesus untuk keselamatan jiwanya. Amin. Nah banyak orang ke gereja bukan karena kesadaran akan dosa, kebutuhan akan keselamatan, tapi kebutuhan ekonomi. Ya, masalah kesejahteraan sosial. Yuk rek, nang gereja rek, tak delok eklesia ayu-ayu ceweke. Oh. Apa gitu saudara? Kalau pengerjanya datang dari luar pulau ganteng-ganteng, rajin kabeh cewek-cewek saudara. Pengen delok pengerjaan. Terlalu keras ya ngomong gitu ya. Enggak ya. Harusnya kalau kita ke gereja karena kita sadar, aku ini butuh Yesus. Amin Bapak Ibu. Aku ini orang berdosa, aku butuh diselamatkan. Bukan soal, aduh rek, nang gereja rek, cek diberkati rek. Ngumai siji oleh 10, ngumai 10 oleh 100, ngumai 100 oleh 1 juta. Loh kan gitu. Ini kesalahan besar. Kita datang karena kesadaran kita, Tuhan aku orang berdosa. Seperti orang yang datang kepada Yesus, bukan seperti orang Farisi. Aku tidak seperti orang itu. Aku berpuasa seminggu 2 kali. Aku memberi perpuluhan. Aku beribadah, aku melayani Tuhan. Tapi dia pulang dengan tidak dibenarkan. Tapi orang yang datang dengan memukul dadanya. Tidak berani mendekat ke bait suci. Hanya tidak berani menatap ke langit. Dia memukul dadanya. Bapa, ampunilah aku. Kasihanilah aku orang berdosa ini. Orang itu yang pulang dengan diselamatkan. Nah, kesadaran akan dosa itu pekerjaan Roh Kudus. Amin. Makanya kalau ada orang yang buandel, Cardi B itu jangan-jangan dia menolak pekerjaan Roh Kudus. Tahu Cardi B?
karena PDW. Enggak pernah taat sama Tuhan. Saya ngomong gitu sama pengerja saudara, karena enggak sedikit yang dari Jawa. Banyak orang yang tahu bahwa dosa itu jahat, dosa itu salah, tetapi tidak merasa butuh juru selamat. Ya kan? Dan Roh Kudus bekerja di dalam hati manusia. Ia membuat kita sadar. Kita ini berdosa, kita tidak berdaya, kita hancur. Dan kita butuh pengampunan, keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ini pekerjaan Roh. Nah kemudian dia menginsafkan kita akan kebenaran. Roh Kuduslah yang menyatakan bahwa Yesuslah satu-satunya kebenaran di dalam alam semesta ini. Amin. Tidak ada kebenaran yang lain. Dia menyadarkan kita siapa Yesus. Dan hanya percaya kepada Yesus kita dapat diselamatkan. Itu kebenaran. Kematian dan kebangkitan Yesuslah yang telah menyucikan kita dari segala dosa dan membenarkan kita. Dan pada akhirnya Roh Kudus itu menginsafkan kita akan penghakiman. Artinya apa? Dia menunjukkan kepada kita bahwa penguasa-penguasa dunia ini, roh-roh jahat di udara, yaitu iblis, dia telah dihukum. Dan setiap orang yang hidup atau terus hidup di dalam dosa, dia hidup di bawah murka Allah. Ini kesadaran. Jadi kalau kita sekarang ini datang mengasihi Tuhan, menyadari kebutuhan kita akan Yesus, kita sungguh-sungguh memeluk Yesus, memegang Yesus, percaya Yesus. Dan kalau kita tahu bahwa iblis sudah dikalahkan, dan kalau para pendosa hidup dalam murka Allah, itu semua karena pekerjaan Roh Kudus. Amin. Itu bukan karena gelar saya doktor, saudara, bukan. Banyak dokter yang menyangkal Yesus. Saya punya buku-bukunya. Ini bukan soal pendidikan teologi yang tinggi, tapi ini soal anugerah yang kita terima di dalam Yesus Kristus melalui pekerjaan Roh Kudus. Amin. Amin. Ini semuanya anugerah. Nah, pekerjaan Roh Kudus menginsafkan itu pekerjaan yang sangat-sangat dalam, Bapak Ibu ya. Ini pekerjaan yang sangat-sangat dalam. Saya membaca dalam bahasa aslinya itu menginsafkan itu eleko. Ya, eleko itu artinya dia itu menyatakan kesalahan kita, dia itu meyakinkan kita, Roh Kudus itu menegur kita secara pribadi di dalam hati nurani kita. Jadi Roh Kudus tidak hanya membuat kita sekedar merasa bersalah saja, tidak. Tetapi itu menghancurkan kesombongan hati kita. Bahwa kita bangkrut, bahwa kita hancur, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Roh Kudus membuat kita mengakui bahwa kita ini orang berdosa. Seperti yang diceritakan oleh Tuhan Yesus perumpamaan itu. Ampunilah aku orang yang berdosa ini, ampunilah aku Tuhan. Dan Roh Kudus itu menolong kita untuk kita menyerahkan hidup kepada Yesus. Ini pekerjaan Roh. Ini bukan hasil usaha manusia. Ini bukan hasil kekuatan kita. Tanpa Roh Kudus Bapak Ibu, manusia itu tetap mati secara rohani. Saya sudah khotbahkan beberapa waktu yang lalu di Efesus pasal 2 ayat 1. Coba tolong ditampilkan Efesus 2 ayat 1. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Orang mati tidak bisa menghidupkan dirinya sendiri. Orang mati butuh kuasa dari luar untuk dia beroleh kehidupan kembali. Amin. Seperti Lazarus tidak akan keluar kubur kalau Yesus tidak menghidupkan dia terlebih dahulu. Lazarus, keluarlah, baru dia keluar. Kemudian di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-14 dikatakan, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Perhatikan itu. Karena hal itu adalah kebodohan baginya dan ia tidak dapat memahaminya. Kita enggak akan mungkin mengerti perkara-perkara rohani, perkara-perkara tentang Allah, perkara-perkara tentang surga kalau Roh Kudus tidak mencelikkan mata rohani kita. Betapa sesungguhnya kita ini orang yang sangat diberkati. Makanya kata menulis kitab Ibrani kita ini mengecap ya kasih karunia Allah, mengecap kebaikan, mengecap Roh Kudus itu berkat yang sangat luar biasa. Dan keselamatan itu Bapak Ibu
dimulai dari pekerjaan Roh Kudus yang bekerja terlebih dahulu di dalam hati kita. Dia pertama-tama membuka mata rohani kita. Dia membuat hati yang keras menjadi lembut. Ya, dia memberikan kepada kita kemampuan untuk memahami firman Tuhan, untuk mengerti Injil. Hingga akhirnya kita berkata, Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa ini. Ini pekerjaan Roh Kudus. Jadi Bapalah yang merencanakan, Yesuslah yang mengerjakan keselamatan itu di kayu salib. Dia memikul dosa-dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Dan Roh Kuduslah yang menerapkan anugerah itu dalam kehidupan kita. Kalau kita percaya, ya, sekarang ini semua dimulai oleh Roh Kudus yang menginsafkan kita. Amin. Yang menghidupkan kita kembali. Yang membuka mata rohani kita. Yang melembutkan hati kita yang keras. Yang memberikan kepada kita pengertian akan Injil Yesus Kristus. Pada akhirnya memampukan kita untuk berkata, Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa ini. Bapak Ibu, jangan berpikir kalau dokter menolong kita itu semua karena inisiatif kita. Kita hanya datang, Pak saya sakit, kan begitu ya. Dokter akan memeriksa, mendiagnosa. Ayo USG. Atau MRI dan lain sebagainya. Dilihat dakduk-dakduknya, dilihat, oh kamu lagi jatuh cinta kelihatannya ini. Enggak dokter, kok detakmu keras sekali. Grok kita sama aku. Hati-hati kalau jadi dokter ganteng saudara ya. Lalu dokter yang menentukan resepnya, yang memutuskan obatnya, terapinya bagaimana. Kan begitu. Kita sudah mati, Yesus datang memberi kehidupan kepada kita. Amin. Membawa kita datang kepada Yesus dan memberikan keselamatan kepada kita. Itu berkat yang sangat luar biasa. Amin. Berikutnya Bapak Ibu, Roh Kudus itu melahirkan kita kembali. Ini bicara tentang karya regenerasi atau kelahiran baru. Jadi kalau kita dilahirkan kembali menjadi anak-anak Allah, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Jadi setelah Roh Kudus menginsafkan manusia akan dosa-dosanya, maka pekerjaan selanjutnya yang dikerjakan Roh adalah dia melahirkan kita kembali. Secara rohani tentunya. Ya. Itulah yang kita pahami sebagai regenerasi atau kelahiran baru. Jadi tanpa kelahiran baru ini Bapak Ibu, tidak ada seorang pun yang dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ingat percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Ya, Yohanes pasal 3 ayat 3 sampai 5. Yohanes pasal 3 ayat 3 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Ya, Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Dengan kata lain Bapak Ibu, kelahiran baru itu bukan pilihan, tetapi itu satu keharusan. Tanpa kelahiran baru, tidak ada seorang pun yang dapat masuk dalam kerajaan sorga. Amin. Makanya seringkali kita heran ya, ini wong Kristen kok duablek ya Pak. Bahkan ini pendeta kok selengean. Mungkin dia memang mengaku Kristen, sekolah teologi, tapi enggak pernah lahir baru, saudara. Bapak Ibu lahir baru? Kok amin, 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 amin di ujung. Lahir baru? Nah gitu dong, yakin loh saudara. Kita ini yang diberi kunci kerajaan Allah loh ya. Kita ini yang bertugas untuk menceritakan kepada dunia jalan keselamatan. Amin. Harus yakin, amin, amin gitu loh. Semangat.
Amin. Nah, terima kasih. Ini kelahiran baru. Jadi tanpa kelahiran baru, tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah. Tidak ada seorang pun yang dapat masuk dalam kerajaan Allah. Ya, ini adalah sesuatu yang harus kita alami dalam kehidupan kita. Nah, mengapa kelahiran baru itu diperlukan Bapak Ibu? Ada beberapa hal yang saya mau jelaskan. Tadi sudah sempat saya singgung, tapi saya dengan senang hati mengulangnya lagi. Karena kita itu mati secara rohani. Ya, Efesus 2 ayat 1. Dahulu kamu telah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Coba tampilkan 2 Korintus 4 ayat yang keempat. Kita ini buta secara rohani. Ya, 2 Korintus 4 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Kemudian kita tidak akan pernah mampu mengerti perkara-perkara rohani kalau kita belum jadi manusia rohani. Ya. 1 Korintus 2 ayat yang ke-14. 1 Korintus 2 ayat yang ke-14. Perhatikan Bapak Ibu, ya. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Orang duniawi nggak bisa ngerti Injil, makanya saudara nggak perlu debat dengan orang yang belum percaya. Beberapa tahun yang lalu ada seorang bapak dan ibu datang menemui saya, Pak Doni, saya mau berbicara tentang hal-hal rohani. Mungkin secara gamblangnya saya mau diskusi, saya mau debat sama Pak Doni. Saya bilang, Bapak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya pribadi? Dia diam. Artinya Bapak tidak percaya. Jadi Pak, kita ngobrol yang lain aja ya. Kita enggak perlu diskusi, karena Bapak tidak akan pernah paham, Ibu tidak akan pernah mengerti hal-hal rohani sebelum Bapak Ibu lahir baru. Makanya kenapa sih kok kadang-kadang kita ini baca Alkitab kok enggak ngerti-ngerti gitu ya. Kadang-kadang kita ini sudah dengerin firman kok enggak ngerti-ngerti. Mungkin kita belum lahir rohani, Bapak. Maaf, belum lahir baru. Belum manusia rohani maksud saya. Saudara, manusia rohani itu pasti suka hal-hal rohani. Amin. Manusia daging pasti suka hal-hal daging. Ada yang mengilustrasikan jadilah tawon bukan lalat. Kalau lalat itu pasti suka hinggap di sampah-sampah kan begitu ya. Sekalipun kadang capcay dia juga hinggap, fuyung hai juga dia hinggap. Tapi kalau yang namanya lebah itu pasti cari bunga, cari madu kan begitu. Kalau kita lebah kita enggak akan hinggap di capcay, fuyung hai kan begitu ya. Kecuali kesasar. Ya, nyasar. Kalau kita manusia rohani, kita akan suka hal-hal rohani. Amin Bapak Ibu. Dengar firman itu, hatinya bersuka cita. Seperti kata pemazmur Daud, hatiku gembira ketika orang mengajak aku datang ke rumah Allah. Hatiku melonjak-lonjak ketika orang mengajak aku memuliakan Allah. Itu manusia rohani. Manusia duniawi senangnya kedugem, dunia gemerlap. Pesta pora, kemabukan, kan begitu. Jadi identitas kita itu akan menentukan bagaimana kita hidup. Kemudian kita ini memiliki hati sekeras batu Bapak Ibu. Coba lihat Yeskiel pasal 36 ayat 26. Yeskiel pasal 36 ayat 26. Lihat, kamu akan kuberi hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, kan begitu. Ya, dalam terjemahan yang lain hati yang membatu, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Jadi orang yang mati secara rohani itu tidak bisa menghidupkan dirinya sendiri. Kita membutuhkan kuasa dari luar untuk menerima kehidupan itu. Ya. Seperti mayat tidak bisa menghidupkan dirinya sendiri Bapak Ibu.
Demikian juga manusia rohani hanya bisa hidup kembali bila Roh Kudus memberi kehidupan yang baru dalam kehidupan kita. Amin. Ini yang kelihatan di balik apa yang kita lihat. Saya hanya melihat Bapak Ibu percaya, mengaku percaya, beribadah, memuji Tuhan. Tetapi di balik semuanya itu, Roh Kuduslah yang menginsafkan kita. Amin. Roh Kuduslah yang melahirbarukan kita. Dia ada bersama-sama dengan kita. Dia pribadi, Bapak Ibu. Coba, apa yang dilakukan Roh Kudus dalam kelahiran bapa baru kita? Ada beberapa hal yang saya mau tekankan. Roh Kudus itu memberikan hidup yang baru. Ini perlu kita pahami. Titus pasal 3 ayat yang kelima. Titus pasal 3 ayat yang kelima. Dia memberikan hidup yang baru dalam batin kita. Mari kita nikmati ayat-ayat ini. Ya, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik, jelas ya, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Itu yang dilakukan. Dia itu memberikan hidup baru di dalam hati kita. Kemudian dia mengubah hati kita. Tadi kita sudah membaca di Yeskiel, aku memberikan kepadamu hati yang baru, roh yang baru, dijauhkan hati yang keras dari dalam kehidupan kita. Kemudian menjadikan kita ciptaan baru. Kita semua pasti mengenal ayat itu, 2 Korintus 5 ayat 17, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru itu sudah datang. Jadi kelahiran baru Bapak Ibu, itu pekerjaan Roh. Dan Roh Kuduslah yang mencurahkan kasih Allah itu ke dalam hati kita. Ini semua pekerjaan Roh. Coba kita baca Roma 5 ayat yang kelima. Roma 5 ayat yang kelima. Ya, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi kalau kasih Allah itu sekarang ada di dalam hati kita, itu karena Roh Kudus yang mencurahkan kasih itu di dalam hati kita. Lihat, tanpa Roh Kudus gak mungkin Bapak Ibu. Jadi kelahiran baru itu bukan sekedar perubahan perilaku. Enggak, banyak orang yang jadi jahat menjadi baik tetapi bukan Kristen. Hati-hati, jangan tertipu dengan orang baik. Karena belum tentu itu buah Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Bedanya tipis loh ya, banyak orang baik tapi enggak percaya Yesus. Kemudian, kelahiran baru itu bukan sekedar menjadi orang yang lebih baik, bukan. Orang menjadi lebih baik bukan karena Roh Kudus, mungkin karena ada maunya. Makanya ada pepatah, ada udang di balik rempeyek. Saya paling suka rempeyek udang, saudara. Bocoran, siapa tahu ada yang lagi makan, ingat saya. Kelahiran baru itu bukan sekedar moral yang diperbaiki. Banyak orang yang melakukan pembinaan moral di psikiater dan lain sebagainya. Saudara, ini bukan pekerjaan psikiater, bukan. Kelahiran baru adalah perubahan hakikat. Amin. Amin. Dari manusia lama menjadi manusia baru. Dari mati, hidup secara rohani. Dari hamba dosa, kita menjadi hamba-hamba Allah. Makanya jangan hanya kagum, orangnya baik. Orangnya ramah, simpatik, tapi lihat sumber keramahannya itu apa? Sumber kebaikannya itu apa? Pertobatan sejati atau hanya ada kemauan di balik semuanya itu? Motivasi manusia berdosa itu enggak pernah benar Bapak Ibu. Termasuk juga khotbah-khotbah yang hebat. Lihat sumbernya. Sumbernya dari mana? Alkitab atau dari pikiran manusia? Atau dari tradisi? Atau dari agama-agama dunia ini. Ada banyak khotbah hebat, tapi sumbernya dari mana? Amin Bapak Ibu.
Makanan enak sumbernya dari mana? Kalau makanan enak yang dibuat istri saya itu pasti sehat, saudara. Karena apa? Enggak pakai vitsin, garamnya sedikit, irit bumbu karena mahal Lombok katanya. Tapi enak, saudara, masakan istri saya itu. Dan itu saya makan sehat. Kalau makanan enak dari tempat-tempat yang kita tidak tahu, saudara, vitsinnya 10 gram, saudara ya. Gulone 5 sendok, enak aja nih, makan seminggu diabetes. Sakit ini dan sakit itu, kan begitu. Ini penting, tahu sumbernya. Ini perubahan hakikat. Kita memiliki hidup yang baru di dalam Yesus, amin. Bahkan saya mau mengingatkan, iman kita saja itu adalah karunia Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Iman ini adalah buah dari kelahiran baru. Ada orang yang berpikir saya percaya baru saya lahir baru. Kalau Bapak Ibu baca Alkitab dengan sungguh-sungguh, ternyata kita harus hidup dulu baru bisa percaya. Amin. Amin. Apakah saya bisa senyum kepada Bapak Ibu pada waktu saya masih mati? Enggak toh? Saya hidup dulu baru saya bisa senyum, saudara. Apakah orang bisa menanggapi Allah selagi dia masih mati secara rohani? Enggak bisa. 1 Korintus 12 menjelaskan dengan sangat gamblang. Tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus itu Tuhan kalau bukan karena Roh Kudus. Jadi Roh Kuduslah yang melahirkan kita kembali terlebih dahulu, memberikan pengertian kepada kita, melembutkan hati kita sehingga kita bisa percaya kepada Yesus. Coba lihat 1 Korintus 12 ayat yang ketiga. 1 Korintus 12 ayat yang ketiga. Supaya kita dikuatkan dengan kebenaran ini. Ya, karena itu aku mau meyakinkan kamu. Bayangkan, Paulus berusaha meyakinkan jemaat di Korintus. Bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun, perhatikan, tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi kalau Bapak Ibu nyanyi, Yesus Tuhan mulialah namamu. Kita hanya melihat di permukaan itu, wah Pak Doni pinter nyanyi. Cocok jadi Indonesian Idol, sayangnya wis tuwek kan begitu. Tapi sebenarnya di balik itu semua, Roh Kudus yang memberi kemampuan untuk kita mengatakan Yesus itu Tuhan. Amin. Jadi iman itu bukan datang dari kemampuan logika kita. Atau kehendak kita sendiri, sama sekali tidak. Iman itu pemberian Allah Bapak Ibu. Amin. Filipi 1 ayat 29. Filipi 1 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus. Perhatikan, kita ini dikaruniakan untuk percaya kepada Yesus. Melainkan juga untuk menderita untuk dia. Tapi bagian yang pertama, ternyata kita percaya itu karunia. Kita percaya itu karena anugerah. Ya, seperti seorang bayi yang baru lahir Bapak Ibu ya, dia enggak pernah melakukan apa-apa untuk kelahirannya sendiri. Semuanya itu karya kehidupan yang dimulai dari pihak luar, yaitu oleh Allah sendiri. Allah yang menciptakan kehidupan. Ya. Tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Demikianlah kelahiran baru kita. Semuanya itu adalah karena pekerjaan Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Mari. Jika hari ini kita percaya kepada Yesus, ini bukti bahwa Roh Kudus itu telah melahirkan kita kembali. Kalau kita percaya Yesus sekarang, itu bukti bahwa Roh Kudus sudah melahirkan kita kembali. Harus percaya Bapak Ibu. Ini bukan karena kuat gagah kita. Makanya kalau kita ke gereja, karena kita mau mengucap syukur memuji Dia yang telah melahirkan kita kembali itu. Semua pujian,
Semua hormat, semua kemuliaan hanya layak bagi Allah Bapa yang merencanakan keselamatan kita. Layak bagi Yesus Kristus yang telah memikul dosa-dosa kita, mati dan bangkit naik ke surga. Dan hanya layak bagi Roh Kudus yang melahirkan kita kembali, yang memberikan kehidupan baru kepada kita, yang memberikan iman kepada kita. Dia yang menerapkan anugerah itu dalam kehidupan kita. Dan kelahiran baru inilah juga yang menjadi dasar dari hidup baru kita, Bapak Ibu. Kalau orang lahir baru, dia pasti akan suka mengejar kekudusan. Amin. Kesetiaan, mengejar pertumbuhan di dalam Kristus, bukan mengejar hal-hal duniawi. Itu akan sangat wajar bagi orang Kristen. Nah, kalau orang Kristen nggak cinta kekudusan, nggak mengejar hal-hal rohani, itu tanda tanya besar. Kemungkinan dia adalah lalat, bukan tawon. Amin. Mari kita mengucap syukur dan memuliakan Allah. Hal yang ketiga, Bapak Ibu pikir sudah mau berakhir ya. Hal yang ketiga, Roh Kudus itu menjamin dan memeteraikan keselamatan kita. Amin. Wow. Ini bicara tentang kepastian keselamatan kita. Setelah dia menginsafkan kita dari dosa, dari kebenaran, dari penghakiman. Setelah dia melahirkan kita kembali, mengaruniakan iman kepada kita. Roh Kudus itu menjamin keselamatan kita. Dia memeteraikan kita. Ini satu-satunya aspek yang sangat indah. Ini meneduhkan hati kita, Bapak Ibu. Keselamatan itu sepenuhnya milik Allah. Amin. Dan kalau kita selamat karena Allah lah yang memastikan, yang memeteraikan kita, yang menjamin keselamatan kita. Kita tidak akan pernah berkata mudah-mudahan saya masuk surga. Atau mendoakan orang percaya semoga Pak Agus diterima di sisinya. Tidak. Pak Agus sudah diterima. Dia anak Allah, dijamin oleh Roh Kudus, dimeterai oleh Roh Kudus. Jadi enggak perlu cari hal-hal yang mungkin menenangkan hati kita. Firman ini sudah meneguhkan kita. Amin. Nah, bagaimana dia menjamin keselamatan kita? Bagaimana dia memeteraikan kita, Bapak Ibu? Di antaranya adalah Roh Kudus itu memberikan kesaksian batiniah bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Bapak Ibu percaya anak Allah? Itu lahir dari pekerjaan roh, itu bukan hanya kesaksian kita. Kalau kita nyanyi, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja, itu karena pekerjaan roh. Coba lihat Roma 8 ayat 15 dan 16. Roma 8 ayat 15 dan 16. Perhatikan itu, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi kalau saya mengaku saya anak Allah, itu karena Roh Kudus bersaksi bersama-sama dengan kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Saudara, kalau kita datang ketemu Yesus, tidak dilihat ada Roh Kudus, pengakuan kita semua nol di hadapan Tuhan. Kita mengatakan diri kita anak Allah bukan karena kita dapat mengatakan itu secara words ya, secara perkataan, sama sekali tidak. Itu juga karena dorongan Roh Kudus, itu juga karena kesaksian bersama-sama dengan Roh Kudus. Ketika dia berkata, aku anak Allah, Roh Kudus bicara, dia anak Allah. Amin. Amin. Ini berkat yang sangat luar biasa. Jadi Roh Kudus itulah yang memberikan keyakinan batiniah di dalam hidup kita. Bahwa kita ini benar-benar adalah milik Allah. Ini bukan sekedar perasaan sesaat, bukan Bapak Ibu. Ini kesaksian rohani di dalam batin kita. Ini yang terus-menerus memampukan kita untuk hidup sebagai anak-anak Allah yang kekasih. Kalau kita mau berbuat dosa, aku anak Allah. Kalau kita mau berbuat sesuatu yang tidak berkenan, aku ini anak Allah. Roh Kudus bilang, kamu anak Allah, masa kamu anak Allah seperti itu?
Amin Bapak Ibu. Anak Allah kok memberontak sama orang tua? Anak Allah kok nggak hormat sama orang tua? Anak Allah kok tidak memelihara keluarga, tidak mengasihi keluarga? Anak Allah kok tidak beribadah? Kok lebih mementingkan dunia daripada Allah? Ingat kata Rasul Yohanes, seseorang yang lebih mengasihi dunia ini daripada Allah, artinya kasih Allah sama sekali, kasih akan Allah sama sekali tidak akan pernah ada dalam dirinya. Bapak Ibu, tanpa kesaksian Roh Kudus, kita ini akan mudah ragu, kita ini akan mudah bimbang. Aku ini diselamatkan enggak sih ya? Aku ini anak Allah enggak sih ya? Kan begitu saudara ya. Kadang kita ini ragu, kita bimbang. Apakah saya nanti kalau mati masuk surga ya? Tapi kalau Roh Kudus menyaksikan dalam hati kita, kamu anakku, kamu selamat, kamu kekasihku, ada ketenangan dalam hati kita. Amin. Roh Kudus mengatakan, kamu adalah anak-anak Allah. Nah kemudian Roh Kudus itu memetraikan orang percaya sebagai milik Allah. Dia itu dimeteraikan menjadi tanda kepemilikan Bapak Ibu ya. Coba kita lihat Efesus 1 ayat 13 dan 14. Efesus 1 ayat 13 dan 14. Demikian firman Tuhan. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Ada dua kata penting, metrai. Metrai itu dalam bahasa Inggrisnya seal, ya. Seal. Ini bicara soal kepemilikan Allah atas diri kita. Kita dicap, kalau budak zaman lalu itu dicap, dimetrai. Kalau capnya DH, berarti itu budaknya Doni Herianto. Ternak juga seperti itu, kalau ternak dicap AP, itu berarti punyanya Pak Agus Pristiwanto. Amin Bapak Ibu. Kita ini dimeterai dengan Roh Kudus, kita ini milik Allah. Itu jaminan, itu keamanan Bapak Ibu. Kalau kita sudah dicap milik Allah, siapa yang berani ngorek kita? Halo? Kalau orang kenal ini anak Bupati Jember, cok macam-macam kon ya. Sama anak Bupati, itu anaknya Bupati. Makanya saudara, kita ini harus percaya kita dicap, dimeterai oleh Roh Kudus. Amin. Enggak usah gede-gede pakai kalung salib, enggak usah. Yakin Roh Kudus telah memeteraikan kita. Amin. Kemudian jaminan. Jaminan itu arabon ya. Dalam bahasa Yunaninya. Ini seperti uang muka. Ini adalah down payment. Kalau bahasa lainnya mungkin cicilan pertama. Bahwa seluruh janji Allah pasti akan digenapi dalam kehidupan kita. Semua akan digenapi. Dan Roh Kudus adalah jaminan bahwa warisan surgawi kita telah disediakan. Dan satu waktu kita pasti akan menerimanya. Bapak Ibu, keselamatan kita itu kekal. Amin. Amin. Karena yang memelihara kita adalah Allah yang Maha Kuasa melalui Roh-Nya yang kudus. Dia akan meninggikan kita. Itu satu kepastian. Dan kemudian hadirat Allah itu adalah bukti nyata kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu coba satu ayat Roma 8 ayat 9 dan 10. Roma 8 ayat 9 dan 10. Ditulis seperti ini. Ya, tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh kebenaran. Apa yang kita lihat? Ketika Roh Kudus tinggal di dalam kita, itu berarti Allah sendiri yang hadir secara pribadi dalam kehidupan kita. Amin. Kita ini milik Kristus, kita ini milik Allah. Ini bukti nyata kehadiran Allah. Dan setiap orang percaya adalah
bait Allah. 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-19. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus dan bahwa Allah diam di dalam kamu. Ini adalah teologi yang sangat penting. Ini bait Allah Bapak Ibu. Kita sudah menjadi milik Allah untuk sepenuhnya. Mari tidak perlu lagi hidup dalam ketakutan, dalam kebimbangan, dalam kecemasan. Amin Bapak Ibu. Kita ini anak-anak Allah, kita pasti selamat. Dan kalau Allah ada di pihak kita, siapa yang bisa melawan kita? Enggak ada. Ya, Roh Kudus telah menginsafkan kita dari dosa, kebenaran, dan penghakiman. Roh Kudus melahirkan kita kembali dalam kelahiran baru. Roh Kudus menjamin kita. Roh Kudus memeteraikan kita. Ia memberikan kesaksian dalam batin kita bahwa kita milik Allah dan Dia akan menjaga kita sampai pada pemuliaan di masa yang akan datang. Amin. Mari sebagai respon, mari kita hidup dalam syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Hidup dalam syukur yang sungguh-sungguh, syukur yang mendalam, sebab semuanya karena anugerah Allah. Saudara lepaskan semua bentuk kesombongan rohani, udah nggak usah merasa lebih hebat, merasa lebih harus saya dan lain sebagainya. Tapi kita harus melakukan tugas dan kewajiban kita secara tepat. Amin. Dan mari kita hidup dalam kepastian dan keamanan untuk keselamatan jiwa kita. Jangan bimbang. Mari kita berkata seperti Paulus, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kita tidak perlu takut dan mari kita meninggalkan dosa dan terus hidup dalam kekudusan. Ini panggilan Allah atas kita dan andalkan Roh Kudus dalam setiap pelayanan kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita akan terus belajar, ada 10 topik yang ingin saya sampaikan. Besok ya setiap hari jam 6:30 malam. Mau Bapak Ibu? Mau Bapak Ibu? Buktikan loh ya, saya absen. Kita mau belajar bersama-sama supaya pengenalan kita akan Tuhan lebih lagi dan lebih lagi. Dan kita lebih lagi hidup mengasihi Tuhan. Amin. Sama-sama kita berdiri.